Bagaimana kita tahu sudah setelah menyebutkan hadis baru sedikit biografi singkat siapa perawi hadis tersebut. Nah, langsung kita lanjutnya ke dalam hadisnya dulu. Bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Tidaklah dari seorang muslim yang mana dia tidur dalam keadaan mengingat Allah dan dalam keadaan suci, maka yata'ara, itu yata'ara tafsirannya di bawah ialah artinya yastayqadha minan naum, artinya maka dia bangun dari guringnya di malam hari. Ini tabangunan di tengah malam, nah guring baudu tabangunan di tengah malam atau hendak waktu subuh kalau misalnya kita bangun, maka dia meminta kepada Allah akan kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat, bebas hendak minta tak babini kah misalkan, contohnya kayak tadi kan hendak minta napa kah gitu, nah hendak minta masalah akhirat kah, nah minta apapun jar kata Nabi, baik itu kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat, illa a'tahu iyyahu, melainkan Allah berikan kepada orang tersebut. Nah itu faidah diantara misalkan hendak guring di bawah baudu, diantara faidahnya juga. Faidah yang lain apa? Karena ada di penjelasan faedah hadisnya di sini, diantaranya misalkan kan kita guring dalam keadaan berudu, naudzubillah min dzalik, mengenai kita pas dicabut nyawa kita, nah dicabut dalam keadaan suci menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci, dan insyaallah itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah di antara amalia husnul khatimah juga hendak guring baudu dalam keadaan suci. Langsung kita masuk ke tarjamatu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Biografi singkat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, biografi singkat ini apa? Luar biasa di sini. Langsung kita masuk. Huwa Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Uwais bin Aidil Khazraji Al-Ansari Jumashi kuniyatuhu Abdurrahman. Nah, ngaran sidin, nasab sidin Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus bin Aidil Al-Khazraji. Nah itu sidin dari Ansari, dari bukan Madinah lah, dan muhajir lain, muhajir dari Mekah, saya Ansar dari Madinah. Sidin penduduk asli Madinah, dari suku apa? Al-Jushami, dari suku Al-Jushami sidin, orang kota Madinah dari suku Al-Jushami lawan suku Al-Khazraji. Dan gelar sidin apa? Kayak sebelumnya kan Abu Hurairah, nah Abu Hurairah ngaran asli Abu Hurairah siapa? Abdurrahman bin Sakhar. Sidin juga kunyah sidin ada juga. Gelar sidin ialah Abu Abdurrahman. Nah, Abu Abdurrahman kunyah sidin. Misalkan kayak Abu Abdurrahman ini kayak gelar anda juga anak Sayyidina Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab. Itu gelar sidin Abdurrahman juga sama. Gelar Mu'adz bin Jabal ini Abdurrahman, sama kayak anak Sayyidina Umar bin Khattab. Dan juga sidin ini Mu'adz bin Jabal huwa ahadul sab'ina alladhina syahidul uqbata minal ansar. Dia termasuk salah satu 70 orang yang mana bersaksi di dalam Aqabah minal ansar. Kan Aqabah itu ada Aqabah pertama ya, ada Aqabah kedua. Sidin ini termasuk orang yang bersaksi, beriman, berjanji setia dengan baginda Nabi di Uqbah minal ansar. Uqbah yang kedua maksudnya di sini, dari kalangan babuhan ansar. Artinya daripada sidin ini termasuk orang yang awal-awal masuk ke dalam Islam. Islam itu kan perlahan-perlahan masuknya. Di antara orang yang sedikit masuk ke Islam di awal itu ialah sidin di antaranya. Karena sidin termasuk daripada 70 orang yang mana bersaksi, berjanji setia dengan baginda Nabi di Aqabah Sani, Aqabah Sani, Aqabah perjanjian yang kedua. Nah sidin termasuk dia orangnya. Akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaumal hijrah. Nah di sini juga sidin ini dijadikan saudara. Nah kan Rasulullah kan ketika hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah tuh pasti sampai di kota Ansar tuh diulah babuar Ansar saikung, muhajir saikung diulah jadi sahabat. Nah kayak itu. Nah contohnya kayak Sayyidina Ali, ngaran Sayyidina Ali kan orang pahabisan yang ketika datang ke kota Madinah, maksud pahabisan tuh karda diandak saudara nih siapa nih? Lon siapa ulun ya Rasulullah? Karda saudara ulun, bahasanya ini dipasangi lon si anu, misalkan Puat dipasangi lon Maulida, Puat muhajir, Maulida Ansar dipasangi gitu. Nah masing-masing dipasangi. Pas Sayyidina Ali hendak dipasangi karda, kata Rasulullah apa? Pasanganmu ialah aku ya bahasanya.
Tahun aku aja pasangan. Artinya Sayyidina Ali lawan Rasulullah, sedangkan Mu'adz bin Jabal dengan Ja'far bin Abi Thalib. Nah, saudara diulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diulah saudara bersama Ja'far bin Abi Thalib pada waktu hijrah ke Madinah. Ba'athahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qaliyan ilal janabi minal Yaman, wa dzalika ba'da ghazwati Tabuk. Nah, Rasulullah pun mengutus Mu'adz bin Jabal ini menjadi seorang qadhi. Nah, bahasa wahininya kan menjadi hakim. Tapi bahari itu kan qadhi ini lebih dari hakim lagi. Qadhi ini kayak memutuskan hukum. Ini hukumnya halal ke haram, ini tukang putus. Apakah fatwanya ini Pak dibunuh kah ada orang ini tukang putus. Nah, Mu'adz bin Jabal ini sampai itu dapat pangkat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di wilayah mana? Di wilayah Yaman. Di wilayah Yaman sana Sayyidin diutus. Makanya waktu di zaman Sayyidin Abu Bakar As-Siddiq diutus juga ke orang Yaman, antaranya Mu'adz bin Jabal juga ke sana. Di Hadramaut sana ada makam sahabat Saikung, Abbad bin Bishr namanya, di atas gunung. Itu di antara pasukan yang disuruh Sayyidin Umar diutus ke kota Yaman memerangi orang yang murtad di sana. Pas di antaranya yang terbunuh ialah Abbad bin Bishr. Yang mana Abbad bin Bishr ini luar biasa, kisahnya panjang banget. Di antara orang yang sangat cinta dengan salat, saking cintanya kepada salat, Abbad bin Bishr nih rahatan sembahyang dipanah ya kada merasa, saking khusyuknya sembahyang, tahu-tahunya pas masa sembahyang hanyar beliliran darah, hanyarnya merasa karena khusyuknya di dalam salat. Abbad bin Bishr. Di antara yang diutus ke Yaman ialah Mu'adz bin Jabal juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesudah perang Tabuk. Nah, tahu aja perang Tabuk kan kota Madinah dikelilingi dengan tabukan parit-parit itu. Nah, itu sesudah perang Tabuk baru Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal menuju negeri Yaman. Bukan cuma itu saja, yu'allimun nasal Qur'an wa syara'il Islam wa yaqdil bainahum. Dan Mu'adz bin Jabal pun mengajarkan Al-Qur'an. Nah, artinya di antara para sahabat ada Rasulullah berpesan kepada sahabat yang lain, misalkan hendak belajar Al-Quran dengan 4 orang ini. Di antara 4 orang itu ialah Mu'adz bin Jabal. Karena Mu'adz bin Jabal ini di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Paling alim di antara kalangan sahabat kuni penjelasan tentang halal dan haram, artinya bahasa kita wahidnya bahan pikih lah. Paling alim siapa? Mu'adz bin Jabal. Itu langsung dari mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa alimnya Mu'adz bin Jabal nih. Bahkan pernah diceritakan di dalam sebuah riwayat, Mu'adz bin Jabal ini diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnad Sidin. Mu'adz bin Jabal datang menemui Abu Musa di Yaman. Nah, datang ke Yaman menemui Abu Musa Al-Yamani. Lalu di sisi Abu Musa Al-Yamani tadi ada seseorang, dan Mu'adz bin Jabal pun bertanya kepada Abu Musa Al-Yamani, siapakah orang ini? Terus apa kata Abu Musa Al-Yamani? Orang ini dirinya masuk Islam namun murtad, kembali menjadi Yahudi, dan sekarang kami ingin dirinya agar masuk ke dalam Islam sehingga kami beri tempo 2 bulan, kata Abu Musa Al-Yamani. Diberikan tempo nih, jar Mu'adz bin Jabal kan nih dihiga pian nih siapa jar? Ya orang nih asalnya Islam, asalnya orang Yahudi masuk Islam, bermurtad Yahudi, hendak pulang kami beri tempo selama 2 bulan masuk Islam, ya kayak mana jar? Betakun nih. Sekalinya apa kata Mu'adz bin Jabal? Demi Allah, aku tidak akan duduk hingga kiranya kalian memenggal leher orang ini. Artinya langsung dipatwakan hukum. Karena apa? Ketika itu kan andai kata babuhan Abu Musa Al-Yamani ini karena memenggal orang tersebut, maka Mu'adz bin Jabal kada hendak duduk di majelis. Karena mendengar demikian langsung dibunuh Abu Musa orang tersebut. Karena apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kata Mu'adz bin Jabal, bunuhlah orang yang mengganti agamanya. Artinya kan orang dahulu kan di dalam fikih itu kan ada orang muhtaram lawan gair muhtarim. Ada yang hewan yang dihormati, ada yang kada dihormati. Kada dihormati itu halal dibunuh. Di antaranya apa? Orang murtad. Nah, orang murtad halal dibunuh. Bahkan kan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda,
yang daripada riwayat Imam Bukhari Imam Muslim, la yahilu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath athaibuzan wan nafsu bin nafsi wa tariqu dinihi li fariqil jamaah, kata Rasulullah. 3 yang darah yang halal. Pertama, an-nafsu bin nafsi, athaibuzani, orang yang sudah kawin hanya bezinah. Itu halal dibunuhnya, sudah kawin nih. Batu bezinah pulangnya. Ya kayaknya sebelum kawin kan tuh ada dispensasi apa punya orang tuh. Keringanan lah, ada diasingkan ke 1 tahun dulu itu, nah apa-apa. Tapi biasanya sudah kawin, dispensasi lah namanya lah. Nah bila sudah kawin, tapi ini berzina, itu hukum rajam, hukum bunuh, halal darahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, membunuh orang, itu hukum rajam juga, boleh juga orang tadi dibunuh. Dan yang ketiga, orang yang keluar dari agama Islam, orang murtad, halal juga dibunuh. Tapi untuk di zaman kita wah ini kan ngalih gitu leh. Apalagi kita republik nih, gak ada kewamen kayak itu, 4 pemerintah aja kita. Beda di Saudi sana, mau aing gitu ada algojonya kan. Kita ngalih di Indonesia nih. Nah itu hukum asal syariat kita. Terus kita lanjutkan ke dalam kitabnya. Madaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal. Ya hadis tadi, a'lamu bil halal haram Mu'adz bin Jabal. Paling alim di antara sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, dengan pembahasan halal dan haram ialah Mu'adz bin Jabal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat tubuh Mu'adz bin Jabal ini kayak apa? Kriteria orangnya, bahasa itu ininya kan kayak apa orangnya? Karena Mu'adz bin Jabal tawalan, tinggi awaknya, tinggi awak Mu'adz bin Jabal ini tinggi, kadar rendah. Husnul sya'ri, bagus rambutnya. Nah rambut bagus tuh nah kayak apa orang bahari kan mungkin rambutnya kada keriting, kada jual lurus, bergelombang lah. Nah kayak rambut Rasulullah kan bergelombang. Bagus rambut Mu'adz bin Jabal ini bagus. Azimul ainaini, besar matanya. Nah mata Mu'adz bin Jabal ini besar. Diriwayatkan tuh kata Ustadz Anan Hataki ya. Nah misalkan di kota Mekah ciri khasnya tuh mata orang tuh galak-galak, ganal-ganal. Tapi sedangkan orang Ansor lebih ke Asia matanya, atau sipit-sipit, galak-galak tapi asa tipis sedikit lah. Nah tuh kayak Cina-Cina lah sedikit lah. Nah gitu. Tapi si ini apa? Azimul ainain, besar bola matanya, artinya galak dilihat tuh keren lah bahasa ininya kan. Mata orang galak tuh apalagi binian keren lagi kan. Nah, misalkan gitu kan. Tapi kartu hopang lagi lah. Batu pulang lanjut sifat tubuh sidin apa? Abyad, awak sidin putih kada hirang. Nah tuh Mu'adz bin Jabal tuh awaknya putih kada hirang. Mungkin kayak bebuan Cina kah kan putih-putih kan. Awak sidin putih juga. Lanjut lagi, baraku sanaya, dan gigi depan sidin cemerlang, artinya bagus gigi muka sidin. Bahasa wah ini gigi apa kah? Gigi kelinci kah? Tapi giginya bagus gitu nah. Cemerlang gigi sidin. Itu sifat sidin, awak tinggi, rambut mantap, mata bagus, mata besar mata sidin, awak putih, gigi depannya cemerlang. Nah. Tufiya bisyam wa tahdidan, dan sidin meninggal diwafatkan di negeri Syam, kada di kota Mekah, bukan juga di Madinah. Di negeri Syam sidin diwafatkan, tahdidan Ordon. Wah ini nama negeri Syam itu apa? Sidin diwafatkan di kota Ordon, di negeri Ordon sana. Bahasa wahininya bila bahari kan Syam. Syam ini asal kada mendengar leh. Wah ini ialah nama negeri Syam itu ialah di Ordon sana sidin diwafatkan. Fi ta'un amwas sanah tamanya asyarah, pada tahun ke-18 sidin wafat karena apa? Karena di tempat itu terjadi wabah ta'un. Ta'un ini bahasa kita wah ini corona. Nah bahasa ininya corona. Sidin meninggal karena corona lah bahasa ininya kan. Nah bahasa ini corona, tapi bahasa bahari ta'un, wabah penyakit yang menyebar bila sedikit karena meninggal gitu nah. Ini bila karena ta'oni kita andai kita bertempat itu kada pindah-pindah mati dan bukan mati syahid karena wabah jatuhnya penyakitnya. Nah sidin mati dalam keadaan di negeri Ordon pada tahun ta'un, pada musim wabah penyakit. Dan ini kesimpulan dari hadis yang kita sampaikan hari ini. Min fawaidil hadis, di antara faedah-faedah hadis yang dapat kita ambil, istihbabu ayyabital muslimu ala taharatin li alla yabghadul mautu illa wa ala hayatin kamilatin.
disunahkan seseorang itu bahwasanya dia tidur dalam keadaan suci. Nah, alasannya apa? Supaya tidak datang mendadak kepada orang tersebut kematian, melainkan orang tersebut yang tidur dalam keadaan suci tadi dia atas keadaan sempurna. Nah, artinya kan bila orang bersuci ini sempurna sudah. Bahkan disebutkan di dalam kitab Risalah Muawanah, di sana ada kisah kan orang nih hendak jadi sugih nih, batakun kan tanya syekh siapakah di situ dikisahkan kayak mana Amalia jadi di sana bukan kisahnya tuh hendak jadi ahli apa namanya tuh yang bisa merubah benda jadi emas. Misalkan ini kalau jadi emas, ini jadi emas. Nah, betakun orang syekh tadi ada ilmunya, ternyata ilmunya ada betakun. Jar gurunya ikam dalam 1 tahun baudu aja terus, misalkan batal baudu kayak itu aja dulu amalkan, hanya kubari kan aja. Sekalinya diamalkan orang tadi dalam 1 tahunan, misalkan batal baudu 1 tahunan kayak itu, batal baudu sembahyang 1 tahunan kayak itu diamalkannya. Pas di tahun terakhir sudah lewatnya 1 tahun, pas hendak mengambil banyu wudu ke sumur, ternyata air yang di dalam sumur tadi berubah menjadi emas. Takajut kan melihat emas kan, jadi nak jadi orang sugih hasilnya, hendak belajar ilmu tadi melihat emas kan, betakun non guru. Kenapa guru aja? Ini ulun persyaratan menjibuk sumur, timbul banyunya berubah jadi emas. Nah, itu kamu sudah jadi ahlinya aja. Amaliyahnya apa aja gurunya? Setiap hari misalkan batal wudunya, berwudu dalam keadaan suci terus. Karena bila orang dalam keadaan suci meninggal, insya Allah mati dalam keadaan baik dan husnul khatimah. Terlebih utama lagi ketika kita tidur, sangat disunahkan berwudu atau bersuci. Karena faedahnya banyak. Di antaranya mati dengan husnul khatimah, bahkan bisa mendapat ilmu laduni. Nah, bisa juga itu kan. Itu faedah pertama. Yang kedua, kita ambil faedahnya apa di sini? Yu'khadhu minal haditsin nadbu ila isti'dadil mauti bi taharatil qalbi li'annahu awla min taharatil badan wa qad akhraja Abdur Razzaq min tariqin Mujahid qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma la tabitanna illa ala wudu'in fa inna arwah tub'athu ala ma qubilat alaih. Nah, faedah kedua diambil dari hadis ini, disunahkan kita untuk bersiap-siap menghadapi kematian. Dengan apa bersiap-siap? Dengan mensucikan hati. Karena bahwasanya mensucikan hati itu lebih utama daripada mensucikan badan. Cara mensucikan hati apa? Sebelum tidur kita berwudu. Wudu itu kan secara logika kan masuk akal, membasuh muha, tangan, batis, apa-apa dibasuh. Tapi pas takantut batal ya. Maka karena dibasuh diburit ya. Kada masuk akal kalau. Nah, tapi disitulah apa ada keistimewaannya, bisa mensucikan hati jadi antaranya kan itu. Nah, jadi antaranya mensucikan hati, karena mensucikan hati itu lebih kita utamakan daripada mensucikan badan. Dan sungguh mengeluarkan riwayat daripada Abdur Razzaq daripada jalan Mujahid, qala Mujahid berkata bagiku Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini perkataan Ibnu Abbas. Perkataan Ibnu Abbas ini misalkan di dalam usul hadis tuhnya ada marfu', ada mauquf, ada maqtu'. Nah, bila marfu' itu perkataan yang disandarkan ke baginda Nabi, artinya marfu' hadis. Misalkan perkataan yang dinisbahkan kepada sahabat namanya mauquf. Tapi dalam ilmu usul hadis itu dikatakan hadis juga. Tapi misalkan disampaikan ke orang awam, disambat aja perkataan sahabat, karena itu bukan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis mauquf, hadis dari maksudnya perkataan dari sahabat. Apa kata Ibnu Abbas? La tabitanna illa ala tuhurin, janganlah kalian tidur melainkan atas dalam keadaan berwudu. Maka fa inna arwah, maka bahwasanya ruh-ruh itu tub'atsu ala ma qubilat alaih, dibangkit atas keadaan dia apa saat itu. Artinya bila dalam keadaan suci, insya Allah pas dibangkit bagus juga, suci juga gitu. Nah, andai kita meninggal dunia dalam keadaan tidur tadi, andai kita kada berwudu pas meninggal dunia dalam keadaan tidur, dalam keadaan apa? Kada suci. Nah, takutannya kalau pina dihitung mati su'ul khotimah. Nah, ini antara amalia supaya mati dalam husnul khotimah, guring dalam keadaan suci atau berwudu. Itu faedah yang nomor 2.
Dan faidah yang nomor 3 apa? At-tambihu lima yanbaghi lil muslimi fi'luhu idza ta'ara minan naumihi. Perhatian, bahasa kitanya warning. Warning, perhatian bagi manakala sepantasnya bagi seorang muslim melakukan demikian idza ta'ara minan naum, apabila dia bangun dari tidurnya. Di sini dianjurkan bagi seorang muslim misalkan anak nih berwudu pas tabangunan tengah malam atau hendak subuh tabangun, maka sangat dianjurkan dia berdoa, karena di situ tempat-tempatnya para aulia Allah berdoa. Dengan berkat karena aulia Allah ini berdoa, kita juga berdoa, mungkin tersangkut di doa para aulia Allah, taumpat juga naik ke atas. Nah, itu diantaranya juga. Dan diantara keistimewaan orang yang apabila tidur dalam keadaan berudu, maka doanya akan dikabulkan cepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu doa perkara dunia ataupun perkara akhirat. Nah, itu faedah yang ketiga. Dan faedah yang keempat, yu'khadhu minal hadithi afdaliyatu du'a liman kana ala tuhrin. Yang keempat, diambil faidah dari hadis ini juga keutamaan berdoa bagi orang dalam keadaan berudu. Orang dalam keadaan berudu berdoanya lakas dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Nah, luar biasa orang dalam keadaan berudu ini doanya cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia hatinya suci dan badannya pun dalam keadaan suci. Itulah 4 faedah hadis yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini. Pertama, disunahkannya tidur dalam keadaan berudu, dan untuk mensucikan hati dengan apa? Dengan berudu juga, karena arwah dibangkit dalam keadaan apa orang tersebut bila dalam keadaan suci-suci, dalam keadaan kotor-kotor. Itu faedah yang kedua, sepantasnya bagi seorang muslim bahwasanya dia ketika bangun tidur berdoa, karena di situ tempat para aulia berdoa. Semoga dengan berkat para aulia berdoa kita pun dapat doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, diambil daripada hadis ini keutamaan berdoa bagi orang dalam keadaan suci, itu cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masuk dalam hadis yang kelima. The next video minggu depan insyaallah kita lanjutkan lagi. Mungkin singkat di hari inilah, ada panjang lebar karena kita akan membaca ulanglah Mbak menyaratus. Nah, pas kita satu mata aja kita menyaratus Mbah Hani. Kita lanjut pulang al haditsul khamis. Judulnya apa? Qarahatu naum muttaji'in ala batnih. Nah, ini banyak tagawi. Judul yang akan datang kita pelajari apa? Makruh guring. Apa namanya orang tuh? Bati harap. Nah, makruh guring bati harap atas parutnya. Makruh. Kayak mana kisahnya kena? The next kita lanjut minggu depan insyaallah bila panjang umur barataan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang dapat ulun sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa radha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.